Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya Nata Arman. Pemirsa, setelah menerima berkas perkara penyidikan dari polisi, penyidik Kejagung langsung periksa ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Publik pun ragu, bisakah Kejagung transparan untuk menangani kasus yang menjerat mantan jaksanya sendiri? Setelah kepolisian menyerahkan berkas perkara penyidikan Febri Adriansyah ke Kejagung, penyidik Kejagung langsung memeriksa Febri Adriansyah sebagai tersangka. Febri dibidik untuk 3 kasus mega korupsi dan pencucian uang. Walaupun sudah menunjukkan itikat baik menyelidiki kasus Febri, namun banyak pihak meragukan jika Kejagung akan transparan dalam membongkar kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Jampitsusnya. Bahkan ahli politik pertahanan dan keamanan Hermawan Sulistyo ragu jika Kejaksaan Agung akan independen dalam menangani kasus yang menjerat mantan jaksanya sendiri. Nggak mungkin lah independen. Cuman independensi itu derajatnya berapa gitu. Kalau 100% nggak mungkin itu. Intervensi itu sudah dipastikan ada. Wong Menhan aja datang terus nggak takut tuh penyidiknya. Jadi kalau soal independensi saya nggak percaya. Mungkin ada 1-2 nanti jaksanya yang berani, ya kita tunggulah. Kejaksaan Agung tampaknya paham dengan keraguan publik, apalagi yang menjadi tersangka adalah tokoh penting di Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung pun memastikan jika Korps Adiaksa itu akan profesional dan transparan dalam menangani kasus Febri Adriansyah. Kejagung bahkan membuka pintu selebar-lebarnya bagi DPR dan KPK untuk ikut mengawasi proses penyidikan Febri Adriansyah. Kami akan berusaha melakukan penyidikan dengan profesional, transparan dan akuntabel, dan tetap bersinergi baik dengan penyidik dari Polres Polri maupun di Polda Metro Jaya. Juga kami terbuka untuk disupervisi oleh KPK dan juga diawasi oleh dari DPR. Setelah mengeluarkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik, Kejagung langsung memeriksa Febri Adriansyah dan rekannya Don Rito. Keduanya terjerat 3 mega korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pengadaan batubara di PT PLN. Jika Don Rito sudah ditahan, Febri Adriansyah justru hingga kini masih melenggang bebas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, perbedaan perlakuan hukum terhadap 2 tersangka kasus Asabri limpahan Polri menuai sorotan publik. Don Rito, tersangka dari pihak swasta, resmi ditahan dengan rompi merah muda Kejagung. Sementara tersangka lainnya, mantan Jampitsus Febri Adriansyah, tidak ditahan usai diperiksa 11 jam penyidik Kejagung. Kejaksaan Agung resmi melanjutkan penanganan 3 kasus korupsi yang dilimpahkan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Kelanjutan perkara ini ditandai dengan penyerahan berkas, barang bukti, serta para tersangka pada Jumat 17 Juli 2026. Kendati sama-sama menyandang status tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asabri, 2 orang yang diserahkan memiliki status penahanan berbeda. Don Rito, tersangka dari pihak swasta yang sebelumnya mendekam di sel penyidik Polri, kini resmi melanjutkan masa penahanannya di bawah kewenangan Kejagung. Saat pelimpahan barang bukti dan tersangka, Don Rito memang telah berstatus sebagai tahanan atas penetapan Kortas Tipikor Polri. Namun usai diserahkan dan menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Kejagung, penampilan Don Rito berubah. Don Rito yang sebelumnya mengenakan rompi oranye Polda Metro Jaya kini resmi menjadi tahanan Kejagung dengan balutan rompi merah muda. Kuasa hukum Don Rito, Handika Honggo Wongso, mengaku sangat kecewa atas penahanan kliennya terkait sangkaan korupsi PT Asabri Klaster Tangkian. Handika mengklaim Don Rito tidak pernah terlibat maupun mengetahui perkara Tangkian yang sempat ditangani Kejagung. Handika bahkan menyebut kliennya merupakan korban dari perseteruan antara 2 lembaga penegak hukum. Proses serah terima kami ikuti dengan seksama. Alhamdulillah berjalan lancar. Namun yang membuat kami shock, klien kami, Pak Idon, langsung ditahan di rutan C7 Kejaksaan Agung RI atas dasar sangkaan yang sama dengan apa yang disangkakan oleh pihak Polda Metro Jaya, yaitu terkait perkara Samintan. Itu poinnya.
klien kami tidak ada hubungan dengan namanya Ferry Boboho. Ya, bahwa keterangan dia yang menyatakan menyerahkan 5 juta dolar Singapura kepada saksi Norman itu fakta yang fiktif, dibantah sama Norman dalam BAP waktu diperiksa di Kortas. Kedua, semua saksi money changer juga sudah diambil keterangan, semua menyatakan tidak ada penerimaan 5 juta US dollar. Kondisi sebaliknya terjadi pada mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Bersamaan dengan penyerahan barang bukti, Febri turut diperiksa sebagai tersangka. Kuasa hukum Febri, Hotman Paris Hutapea, mengungkapkan kliennya dicecar 18 pertanyaan oleh penyidik. Berbeda dengan Don Rito, Febri tidak ditahan usai pemeriksaan. Hari ini sudah di BAP, tadi dari jam berapa tadi? Jam 10. 9. Dari jam 9 sampai baru selesai. Ada 18 pertanyaan. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka. Hari ini hanya sebatas kepada kasus PT Asabri. Korps Adiaksa memutuskan tidak menahan Febri bahkan setelah yang bersangkutan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka selama 11 jam. Perbedaan perlakuan hukum terhadap kedua tersangka ini pun menuai sorotan publik. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, uang 476 miliar rupiah dan emas 74 kg emas batangan yang ditemukan polisi di rumah Febri Adriansyah diklaim adalah milik Don Rito. Namun benarkah uang dan emas banyak itu hanya milik Don Rito seorang? Di rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat inilah polisi menemukan 476 miliar rupiah. Gepokan uang dari rupiah dan valuta asing tersimpan rapi di dalam brankas di lantai 1. Yang mencengangkan, selain tumpukan uang, polisi juga menemukan 74 kg batang emas. Belakangan diketahui rumah yang digeledah polisi adalah milik Febri Adriansyah. Anehnya, Febri saat itu masih menjabat sebagai Jampitsus, membantah jika duit dan emas di rumahnya bukanlah miliknya. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tak lama si pemilik rumah akhirnya mengundurkan diri sebagai Jampitsus. Bersama rekannya Don Rito, polisi menetapkan keduanya sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang. Tak lama muncul pengakuan dari Don Rito. Melalui pengacaranya ia mengaku jika 476 miliar rupiah dan 74 kg emas di rumah Febri adalah miliknya. Tahun 2024, Pak Idon meminta izin membangun brankas. Fungsinya buat apa? Untuk menaruh barang-barang berharga. Karena di situ nanti banyak aktivitas operasional yayasan. Nah, sekarang dikaitkan dengan temuan penggeledahan. Ada 74 kg emas, 12 juta US dolar Singapura dan 4 juta something ya Amerika. Pada saatnya akan kami buka ke publik seluas-luasnya. Yang pasti itu tidak berkaitan dengan Pak Febri. Kini uang dan emas yang diakui milik Don Rito sudah diserahkan polisi ke penyidik Kejaksaan Agung. Pertanyaannya, benarkah tumpukan uang dan emas batangan itu milik Don Rito atau ada pemilik lain yang justru enggan mengakuinya? Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Hotman Paris Hutapea menuding Kapolri tidak meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi. Sementara menurut ex-penyidik KPK, Yudi Purnomo tak perlu izin Presiden untuk tetapkan Febri sebagai tersangka. Kuasa hukum Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea sesumbar jika Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak meminta izin kepada Presiden saat menetapkan ex-Jampitsus itu sebagai tersangka. Hotman berdalih seharusnya Kapolri meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman bahkan menyebut sebagai tangan kanan Prabowo, Febri telah dikriminalisasi oleh polisi. Yang paling penting kalian bertanya. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri. Hei, kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Tak setuju dengan pernyataan Hotman, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menyebut penetapan tersangka Febri sudah berdasarkan terpenuhinya 2 alat bukti, bukan karena campur tangan Presiden. Penetapan tersangka berdasarkan 2 alat bukti yang cukup dan tidak ada diatur mengenai izin dari Presiden. Karena Presiden tentu paham tidak bisa untuk mengintervensi suatu kasus. Terbongkarnya dugaan korupsi ex-Jampitsus Febri Adriansyah membuat Presiden gerah. Presiden bahkan sempat gelar rapat terbatas dengan Jaksa Agung Burhanuddin. Sementara itu dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto kerap mengancam para koruptor dengan tidak akan memberikannya toleransi. Kita tidak mau toleransi kepada mereka yang dipercaya oleh rakyat, yang digaji oleh rakyat, tapi melaksanakan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan yang merugikan rakyat, apalagi mencuri uang rakyat. Kita tidak toleransi. Saya tidak toleransi. Kini penyidik Kejagung telah memeriksa ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Ia diduga terlibat dalam 3 kasus mega korupsi sejak tahun 2018. Tim Liputan iNews melaporkan. Dinilai cacat prosedur dan langgar hukum, pengalihan berkas perkara ex-Jampitsus Febri Adriansyah dari kepolisian ke Kejagung digugat ke pengadilan. Sementara menurut polisi pelimpahan berkas Febri ke Kejagung dilakukan demi sinergitas antar lembaga. Selain timbulkan kemarahan publik, kasus mega korupsi yang menyeret nama ex-Jampitsus Febri Adriansyah juga timbulkan kontroversi. Sejumlah pihak mempermasalahkan pengalihan berkas perkara dari kepolisian ke Kejaksaan Agung. Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia atau LP3HI bahkan sudah melayangkan gugatan pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan. LP3HI menilai pengalihan penyidikan kasus Febri Adriansyah oleh Kortas Tipikor cacat prosedur formil dan melanggar hukum pidana. Kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Kortas Tipikor dengan cara mengalihkan berkas perkara kepada Kejaksaan Agung itu tidak sesuai. Pertama, memang dalam aturannya tidak ada. Di dalam KUHP itu pelimpahan itu bisa terjadi kalau berkasnya lengkap dari penyidik kepada penuntut. Kalau antar penyidik hanya bisa dilakukan oleh KPK dalam bentuk pengambil alihan. Tidak hanya LP3HI, masyarakat anti korupsi atau MAKI juga akan gugat Kortas Tipikor atas tindakan mengalihkan perkara ke Kejagung. Pengalihan kasus ini dari polisi ke jaksa, itu mau Anda lawan? Ya kita uji, bukan dilawan loh ya, kita uji. Pra-peradilan dia lawan. Ya kalau memang nanti dikabulkan biar tetap di polisi. Kan gitu. Kalau ditolak berarti ya boleh ke jaksa kan. Sementara itu, Kortas Tipikor Polri menyebut jika penyelidikan dan penyidikan yang mereka lakukan sudah sah secara hukum. Bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas.
Febri Adiasa ditetapkan sebagai tersangka untuk 3 kasus korupsi, yakni pengadaan batu bara PT PLN, korupsi di PT Asabri, dan korupsi PT Krakatau Steel. Jika rekannya sesama tersangka Don Rito sudah ditahan, hingga kini Febri masih melenggang bebas. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung sempat meralat pernyataannya tentang status hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Dalam pernyataan terbarunya, Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna mengatakan bahwa status hukum Febri masih tetap tersangka terkait dengan kasus dugaan korupsi batu bara, Asabri, dan Krakatau Steel. Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik setelah penyerahan perkara dari Kortas Tipikor Polri terkait kasus dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menjelaskan sprindik tersebut menegaskan status Febri tetap tersangka. Hal itu didasari penetapan tersangka yang dilakukan sebelumnya oleh penyidik Kortas Tipikor Polri. Saat ini, Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik sebanyak 3 sprindik. Ada 3, yaitu terkait sprindik nomor 43, dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau. Yang kedua, sprindik nomor 44, dugaan tindak pidana korupsi untuk perkara PLTU PLN yang bailout. Ketiga, sprindik 45 terkait dengan Asabri, sebagaimana laporan analisa yang kita terima dari penyidik Polri. Jadi sudah dibentuk, dan semenjak diterbitkan sprindik, maka segala kegiatan dan tindakan-tindakan yang bersifat pro justisia sudah beralih kepada penyidik kejaksaan. Dalam proses penyidikan ini, Anang memastikan kolaborasi antar lembaga termasuk supervisi dari KPK dan pengawalan dari legislatif. Kejagung juga telah membentuk tim khusus beranggotakan 9 orang menangani perkara tersebut. Sebagian besar dari 9 orang tersebut pernah bertugas di KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan juga Polda Metro Jaya menyerahkan tersangka 3 kasus korupsi Don Rito ke Kejaksaan Agung pada Jumat siang. Dan selain itu, barang bukti, uang, dan emas juga ikut diserahkan ke Kejaksaan. Tersangka 3 kasus korupsi Don Rito keluar dari ruang tahanan Polda Metro Jaya untuk diserahkan ke Kejaksaan Agung Jumat siang. Don Rito yang mengenakan rompi tahanan hanya menunduk saat dikawal petugas menuju mobil tahanan. Tidak hanya tersangka Don Rito, barang bukti uang dan emas yang dimasukkan ke dalam sejumlah koper juga turut dibawa untuk diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kemudian kendaraan yang membawa tersangka Don Rito beserta barang bukti dikawal ketat menuju gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Setelah iring-iringan kendaraan tiba di gedung Kejaksaan Agung, tersangka Don Rito langsung dibawa masuk petugas tanpa menghiraukan pertanyaan awak media yang ada di lokasi. Selain itu, koper-koper yang berisi barang bukti uang dan emas juga dibawa masuk. Total ada sekitar 10 koper dan 1 brankas yang diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kasus yang menjerat Don Rito berkaitan dengan dugaan korupsi dan TPPU di sejumlah perkara besar, termasuk sektor batubara, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, kuasa hukum Don Rito, Handika Honggo Wongso, mengaku kasus yang menjerat kliennya ini sebagai gajah melawan gajah. Namun Don Rito hanyalah pihak yang diinjak karena terjadi perkelahian besar. Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu,
yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar dua lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan hukum di Republik ini. Lalu aset yang disita Pak, yang di Plan dan di Coin Money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe The Glen, kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tangiang. Terkait perkara itu Pak Idon pasif, dia tidak kenal Pak Tangiang dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan, Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Barreskrim, oleh Kortas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batu bara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel. Itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu. Ngerti aja tidak? Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Kortas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Nah, kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Pemirsa, kuasa hukum Don Rito Handika Hanggowongso mengklarifikasi jika barang bukti yang berada di rumah Febri Adriansyah merupakan milik kliennya. Handika juga menyayangkan penahanan terhadap kliennya setelah proses pelimpahan alat bukti dan tersangka ke Kejaksaan Agung. Handika Hanggowongso menyatakan uang dan emas 74 kg yang ditemukan penyidik di rumah mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah di Sentul bukan milik Febri, melainkan milik kliennya Don Rito. Handika juga menjelaskan, rumah di Sentul dipinjam dari Febri oleh kliennya dan telah digunakan 2023 sebagai kantor yayasan. Rumah di Sentul itu tahun 2023 itu dimohon oleh klien kami kepada si pemilik. Untuk apa? Untuk digunakan sebagai backup operasional kantor yayasan. Pak Idon meminta izin membangun berangkas. Fungsinya buat apa? Untuk menaruh barang-barang berharga. Karena di situ nanti banyak aktivitas operasional yayasan. Nah, sekarang dikaitkan dengan temuan penggeledahan. Ada 74 kg emas, 12 juta US dolar Singapura dan 4 juta something ya Amerika. Pada saatnya akan kami buka ke publik seluas-luasnya. Yang pasti itu tidak berkaitan dengan Pak Febri. Kedua, yang pasti itu ada pihak yang secara legal menyerahkan. Sementara itu, Handika Hanggowongso juga terkejut. Kliennya langsung ditahan Kejagung pasca pelimpahan berkas dan bukti dari Polri. Handika keberatan. Don Rito ditahan Kejagung karena adanya fakta-fakta yang dianggap fiktif saat berita acara pemeriksaan.
Pemirsa, Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus untuk mengusut perkara yang menyeret Febri Adriansyah. Tim penyidik khusus bentukan Kejagung diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK. Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus yang diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK untuk mengusut perkara yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Pembentukan tim 9 ini ada dalam sprindik baru yang sifatnya khusus yang telah dikeluarkan Kejaksaan Agung. Deretan jaksa yang tergabung dalam tim 9 sengaja dipilih berdasarkan pengalaman dalam menangani kasus korupsi. Dalam sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. KPK menyambut baik pembentukan tim khusus untuk menangani perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. KPK meyakini para alumni itu memiliki track record yang baik selama bertugas di KPK, hingga mereka pasti mampu menuntaskan perkara tersebut. Melihat ini progres yang positif karena Kejagung kemudian dengan segera membentuk tim khusus ya, yang kemudian beranggotakan diantaranya adalah mantan-mantan dari insan KPK ya, khususnya di Jaksa Penuntut Umum. Artinya kami melihat memang kompetensi, pengalaman ketika mereka bertugas di KPK dibutuhkan untuk bisa membantu dalam proses penyidikan perkara tersebut. Usai dilimpahkan dari kepolisian, Kejagung telah mengeluarkan 3 sprindik baru dalam mengusut kasus Febri. Kejagung menegaskan tim 9 ini nantinya yang akan bertugas mengusut lebih jauh perkara korupsi yang melibatkan mantan Jampitsus tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.